Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Troy, kamu ada Troy? Hadir, Pak. Oke. Perhatian untuk semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Yang pertama itu berkaitan dengan pembimbingan akademik kita untuk memasuki tahun ajaran baru atau semester baru ya, semester baru. Oke. Yang kedua, ada dua sosialisasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan kewirausahaan dan yang kedua adalah teknik presentasi. Kenapa? Karena tren saat sekarang ini, sorry, saya mohon respon. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak. Jelas kan? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Terkait dengan sosialisasi saya tentang kewirausahaan, itu berkenaan dengan minimnya minat daripada mahasiswa rata-rata terkait konsentrasi kewirausahaan. Nah, sengaja saya pilih topik ini karena saya menganggap itu hal yang krusial. Nah, yang kedua, persoalan teknik presentasi atau kemampuan public speaking. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan aktivitas perkuliahannya kalian. Jadi mulai daripada kalian bikin slide presentasi, kemudian bagaimana kalian mempresentasikannya, itu beberapa hal kita anggap kelemahan yang harus kita perkuat. Nah, makanya di dalam kesempatan bimbingan PA kali ini, saya ingin mensosialisasikan itu, sekalian ingin memberikan edukasi, sekaligus biar ada manfaatnya untuk kalian. Jadi nggak sebatas PA saja. Jadi saya menitik beratkan kedua hal ini. Nah, Troy, saya mau nantinya dokumentasi ini kan harus saya laporkan. Saya maunya ngambilnya terpisah ya, Troy. Tiga video ya, Troy. Baik, Pak. Nah, yang pertama saya bimbingan PA, yang kedua sosialisasi tentang 15 atau 20 menit paling lama lah untuk nyampein semuanya. Jadi nanti setelah jeda bimbingan PA ini stop dulu videonya, recordingnya, kemudian lanjut lagi pas saya menyampaikan sosialisasi yang pertama. Nanti stop lagi, lanjut lagi di sosialisasi kedua. Jadi saya ada tiga laporan nantinya. Oke, Troy? Oke, Pak. Baik. Nah, termasuk dengan dokumentasi fotonya, Troy. Dokumentasi fotonya saya juga minta 3. Dan fotonya cukup masing-masing 3 saja, Troy. Misalnya sedang bimbingan PA nih, 3, ya toh. Kemudian sosialisasi kita tentang kewirausahaan 3, dan kemudian sosialisasi terkait public speaking atau ilmu komunikasinya pun juga 3 gitu, Troy. Baik, Pak. Nah, karena ini juga salah satu proses akademik yang harus terdokumentasikan menimbang kondisi kita yang seperti ini. Jadi maksudnya saya itu dibayar, digaji oleh uang kalian, uang orang tua kalian. Dan salah satunya saya dibayar itu adalah memberikan ini. Nah, jadi bentuk pertanggungjawaban saya apa? Dan saya nggak peduli gitu sebenarnya. Gitu. Sepanjang saya melakukannya, saya sudah menyampaikannya, bagi saya nggak peduli. Tetapi ternyata kampus butuh itu gitu loh. Karena bagian akademik, bagian administrasi, bagian keuangan itu butuh dokumentasi. Makanya untuk keribetan ini sekali lagi saya minta maaf, dan kemudian saya juga
terpaksa harus menggunakan Troy. Jadi karena saya nggak perlu banyak bicara lah, karena Troy udah tahu selera saya lah gitu. Karena udah sering di beberapa mata kuliah. Oke, saya minta tolong sekali lagi ya Troy. Baik Pak, nanti dikasih tahu aja kalau harus dijeda di mananya. Oke. Saya minta tolong di share screen Troy. Saya mau bikin itu dulu Troy. Bikin slide presentasi biar bisa untuk foto lah nanti, untuk foto kita. Tolong saya diitin Troy. Izin share screen Troy. Sudah di multiple. Oke. Oh, saya harus pilih dulu ya, sebentar ya. Nanti pada saat foto, saya minta tolong cam-nya dibuka semua ya. Kita masuk semester ganjil kan habis ini kan? Iya Pak, betul. Iya, betul, Pak. Sekarang hari apa ya? Troy, hari apa sekarang Troy? Hari Rabu Pak. Rabu ya. Udah gila kita ini. Hari Rabu, Bapak. Oke. Udah kelihatan? Sudah Pak. Sudah. Troy, bisa di itu dulu Troy. Bisa di screenshot dulu gambarnya Troy. Sudah Pak. Kemudian minta tolong di on cam semuanya. Kita foto dulu. Minta tolong di on cam. Saya aja belum on cam. Sebentar. Minta tolong di on cam. Ketawa kamu Troy, lihat saya botak Troy. Kita sama Troy. Sama Pak. Makanya ketawa. Pulang umroh kita. Di screenshot dulu ya Troy ya, yang ada itunya. Maksudnya biar kalian pun juga sudah ada bukti melakukan bimbingan akademik.
Oh, ini masih gambar sidang skripsi saya di sana ya. Besok yang mau pengujinya saya siap-siap ketemu ya. Sudah difoto, Troy? Sudah, Pak. Sudah di screenshot? Sudah. Screenshot lagi, Troy, yang gedenya, Troy. Sudah, Pak. Oke. Dah, kalau mau off cam lagi silakan. Oke. Saya boleh tahu yang kalau yang ada aja yang bersuara ya. Salah satunya juga nggak apa-apa. Yang semester 3 ada? Yang semester 3 ada? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Ada, oke. Semester 5? Ada, Pak. 5. Semester 7? Ada, Pak. Kamu ya, Troy? Ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Oke, berarti semester 3, 5 sama 7. Oke, yang semester 1 ada nggak? Nggak kan? Semester 1 belum masuk kan? Belum, Pak. Belum. Ya udah. Berarti kita mulai dari semester 3 ya. Di semester 3 ini akuntansi, studi manajemen. Oke. Wait. Oke, di semester 3 ada 8 mata kuliah nantinya yang akan kalian selesaikan pada saat kalian masuk semester ganjil ini. Ada ibadah akhlak, statistika ekonomi dan bisnis, ada makroekonomika, kemudian sorry saya salah lihat. Sorry. Oke, saya ulang kembali. Yang semester 3, angkatan 2020 berarti kan? Ada bahasa Indonesia, ada ibadah akhlak, ada makroekonomika, statistika ekonomi dan bisnis 2, ada manajemen keuangan 1, ada manajemen pemasaran, ada manajemen SDM, dan ada akuntansi keuangan menengah. Nah, persyaratannya apa saja? Kalian tidak boleh gagal. Gagal itu dalam artian dapat nilai E ya. Karena kalau D kalian masih bisa ngambil. Nah, ibadah akhlak kalian harus lulus pendidikan agama. Makroekonomika kalian harus lulus mikroekonomi. Nah, statistik ekonomi dan bisnis 2 kalian harus lulus yang satunya, statistik ekonomi dan bisnis 1. Yang manajemen keuangan 1 kalian harus lulus manajemen. Manajemen pemasaran juga harus lulus manajemen. Yang manajemen SDM juga harus lulus manajemen. Nah, yang akuntansi keuangan menengah, kalian harus lulus pengantar akuntansi 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk yang semester 3? Untuk yang semester 3 ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Untuk yang semester 5. Ini saya langsung saja ya. Berarti semester 5 untuk angkatan 2019 ada mata kuliah kemuhammadiyahan dan kalian harus lulus pendidikan agama.
ada ekonomi Islam, kalian harus lulus makro sama mikronya. Dan kemudian metodologi riset, kalian harus lulus statistik ekonomi dan bisnis 2. Kemudian ada teori portofolio dan analisis investasi. Kalian harus lulus MK2 atau manajemen keuangan 2. Nah, kemudian berikutnya rancangan bisnis atau bisnis plan. Kalian harus lulus kewirausahaan dan koperasi. Kemudian perilaku organisasi, kalian harus lulus manajemen SDM. Dan kemudian ada mata kuliah ekonomi manajerial, kalian harus lulus makroekonomika. Nah, di semester 5 ini kalian akan masuk ke konsentrasi. Di sini ada 4 konsentrasi: keuangan, pemasaran, SDM, sama kewirausahaan. Oke, sorry, saya kecepatan ya. Saya ulangi kembali. Tapi nanti juga bisa ditonton kok rekaman videonya, ntar di-share ya Troy ke teman-teman ya Troy. Baik, Pak. Oke, saya ulangi kembali. Untuk enggak usah, Bun. Enggak usah itu sih kok. Yang pertama di semester 5 ada mata kuliah kemuhammadiyahan dan itu harus lulus pendidikan agama. Ekonomi Islam, yang kedua ekonomi Islam harus lulus makroekonomi sama mikroekonominya. Yang ketiga mata kuliah metodologi riset. Metodologi riset harus lulus statistika ekonomi dan bisnis 2-nya. Kemudian yang keempat, teori portofolio dan analisis investasi. Ada mata kuliah itu ntar kalian. Dan itu harus lulus manajemen keuangan 2. Dan kemudian yang kelima, mata kuliah rancangan bisnis atau bisnis plan. Dan kalian harus lulus kewirausahaan dan koperasi. Nanti ini saya sebar ke kalian kok, ke grup. Dan kemudian perilaku organisasi. Mata kuliah perilaku organisasi, kalian harus lulus mata kuliah manajemen SDM. Kemudian yang ketujuh, mata kuliah ekonomi manajerial. Dan kalian harus lulus mata kuliah makroekonomika. Ada 7 mata kuliah di sana. Muhammadiyahan, ekonomi Islam, metodologi riset, teori portofolio dan analisis investasi, dan kemudian rancangan bisnis atau bisnis plan. Yang keenam, perilaku organisasi. Yang ketujuh, ekonomi manajerial. Ada 7 mata kuliah dengan persyaratan mata kuliah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian ada 1 mata kuliah konsentrasi yang harus kalian pilih nantinya. Untuk konsentrasi manajemen keuangan, ada mata kuliah yang namanya business valuation atau penilaian bisnis. Mata kuliah penilaian bisnis kalian harus lulus manajemen keuangan 2, dalam artian tidak boleh E. Ya rasanya kalau nggak bisa dapat nilai D itu keterlaluan kan, berarti dia nggak masuk sama sekali. Sebentar, Bun. Datar aku. Kopialah. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk konsentrasi manajemen keuangan, yaitu mata kuliah penilaian bisnis dan harus lulus manajemen keuangan 2. Kemudian untuk konsentrasi manajemen pemasaran, nantinya ada yang namanya mata kuliah manajemen pemasaran jasa, manajemen pemasaran jasa. Nah, dan itu harus lulus mata kuliah manajemen pemasaran. Kemudian untuk konsentrasi manajemen SDM, ada yang namanya manajemen kinerja, ada yang namanya mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi. Dan itu juga harus lulus mata kuliah manajemen SDM. Kemudian ada konsentrasi manajemen bisnis dan kewirausahaan. Nah, itu ada namanya mata kuliah kalian harus lulus mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi ada 7 mata kuliah wajib dan ada 1 mata kuliah pilihan atau konsentrasi. Ada pertanyaan untuk semester 5? Baik, Aisyah Pak. Oke, silakan Ais.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Pak. Aisyah kan lolos program pertukaran mahasiswa, Pak. Tepatnya itu untuk yang luring di Patimura, lalu yang online itu di BSI dan juga UNJ. Nah, Ya. terkait mata kuliah nih, Pak. Sebenarnya Aisyah sudah berkomunikasi sejak dinyatakan lulus dengan Pak Wadek 1, Pak Sumardi. Nah, cuman Aisyah sangat membutuhkan arahan dari Bapak juga terkait mata kuliah nih, Pak. Di sini kan sebenarnya ada ekonomi Islam ya, Pak. Nah, ini kan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil di semester 5 karena untuk mengambil mata kuliah perbankan syariah itu harus lulus ekonomi Islam pada semester 6. Yes. Nah, yang Ais tanyakan, Pak, kemarin tuh kepada Pak Sumardi, Pak, apakah bisa ekonomi Islam ini dikonversi dengan modul Nusantara? Karena kan setara tuh dua SKS dan juga kewajiban dari MK pertukaran musim ini. Nah, Pak Sumardi bilang bahwasannya bisa. Lalu Aisyah tanyakan lagi kepada... Gimana ya. jawabannya? Sorry, Ais suaranya bisa tolong dikeraskan. Soalnya saya lagi online-nya di luar ini, lampu di rumah mati. Oke, baik Pak, mohon Pak. Nah, kemudian Pak Sumardi mengatakan bahwasannya bisa Pak, nanti dikonversi. Lalu kemudian Aisyah menghubungi Pak Kaprodi, Pak Adit. Nah, beliau mengatakan bahwasannya kamu ngambil MK apa? Kemudian Aisyah bilang modul Nusantara Pak, kewajiban dari program ini gitu. Sedangkan dari Pak Aditnya belum ada respon lagi. Nah, itu menurut Bapak apakah bisa dikonversi atau tidak bisa Pak? Mungkin itu dulu untuk pertanyaan pertama. Terima kasih Pak. Oke. Saran saya begini ya, Ais. Ini mungkin nggak beberapa orang mungkin di sini yang ikut program ini. Nah, pengantarnya begini. Apa yang Ais lakukan itu merupakan salah satu bagian kewajiban daripada perguruan tinggi untuk melakukan atau menjalani atau menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Dan itu tuntutan kurikulum. Nah, ada salah satu mungkin PR bagi kampus kita, khususnya kampus kita, tapi di beberapa kampus pun juga masih menjadi PR saat ini. Apa itu? PR-nya adalah menyesuaikan kurikulum yang sekarang dengan tuntutan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kita masih belum rampung. Maksudnya apa? Ada beberapa mata kuliah yang harus disubstitusi, ada beberapa mata kuliah yang harus diganti, tidak relevan lagi, ada mata kuliah yang harus dikurangi, ada mata kuliah yang harus ditambahkan, kemudian harus dimasukkan dunia industri ke dalamnya. Nah, itu pasti membutuhkan effort yang besar. Artinya sumbangsi pemikiran dari berbagai macam kalangan, tidak hanya dosen, tetapi praktisi dari luar sana untuk menggodok ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Ais tadi, Pak, bagaimana Pak? Responnya belum ada. Kalau itu memang sudah tugas dari kampus, Ais jalani saja. Tetapi yang paling penting apa? Pesan Bapak, semuanya harus ada dokumentasi. Dalam artian dokumentasi apa? Bukti administrasi termasuk kertasnya pun harus, dalam tanda kutip semua kertas-kertas itu harus ada. Kertas-kertas maksudnya apa? Ya kalau memang AIS disuruh untuk ngambil ke tempat yang lain atau segala macam, itu harus ada surat tugasnya. Nanti persoalan konversi itu biarkan kampus. Biarkan kampus atau biarkan pihak yang berwenang, dalam hal ini tentu Pak Sumardi selaku Wadek 1 maupun Pak Adit yang melakukan koordinasi. Nah, yang AIS paling harus pahami itu adalah bagaimana teknisnya. Nah, tetapi setiap teknis yang AIS lakukan itu harus ada dokumentasinya, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya sudah, AIS lakukan ini ya, AIS ke sini kuliah luring ini atau segala macam ya. Pak, ada nggak Pak surat tugas untuk AIS atau suratnya untuk AIS Pak gitu loh.
Karena nantinya pada saat AIS melakukan konfirmasi untuk mata kuliah AIS nggak repot lagi Pak untuk mengurusnya gitu. Begitu AIS menurut Bapak? Baik Pak. Kalau gitu mungkin alternatif yang bisa Aisyah jadikan solusi selain di formalitas KRS itu tertera AIS modul bisa Nusantara. AIS bisa dikeraskan lagi AIS. Baik Pak, mohon maaf Pak. Mungkin alternatif solusi yang Aisyah bisa jalani selain di SKS-nya itu dikonversi modul Nusantara, mungkin untuk ekonomi Islam ini Aisyah belajar otodidak via YouTube kali ya Pak, biar dua-duanya tidak ketinggalan. Apa terdengar Pak Sebenarnya kan suaranya? kewajiban AIS kan cuma satu, tapi kalau AIS melakukan itu Bapak sangat apresiasi. Itu luar biasa. Ya karena konsekuensinya terkait dengan mata kuliah yang AIS substitusi, artinya AIS mendapatkan lebih di sana, tentu di sini itu kan namanya kan kita tukar. Jadi kompetensinya AIS tukar. Nah, jadi untuk ekonomi Islam, untuk mengikutinya ya mau nggak mau AIS harus cari modul atau bertanya kepada teman atau mengikuti perkuliahan yang dilakukan oleh teman, tanya materinya, ikut kemudian minta bahannya. Baik, Karena kan kewajiban AIS cuma satu sebenarnya, tapi kalau AIS bisa menjalani dua-duanya ya luar biasa. Artinya effort AIS itu memang harus ditiru sama yang lain. Ya idealnya emang harus seperti itu gitu AIS. baik Pak. Begitu ya AIS. Siap Pak, terima kasih banyak. Satu lagi Pak ini Ya, terkait silakan AIS. mata kuliah konsentrasi nih Pak. Kan pada Ya. semester 5 ini mengambil satu MK konsentrasi ya Pak. Nah, Aisyah melihat lagi nih Pak, kebetulan Aisyah punya bukunya, buku jadwal mata kuliah. Di sini kan ada mata kuliah konsentrasi yang terbagi dua ya Pak, yang bagian pertama sama yang kedua. Nah, sedangkan Pak, pada persyaratan untuk bisa mengambil MK konsentrasi itu kan sama-sama manajemen sumber daya manusia. Nah, pertanyaannya Pak, kan Aisyah ngambil SDM nih insya Allah. Apakah boleh Aisyah mengutamakan mengambil seminar manajemen SDM, nanti kampusnya di Patimura, atau lebih mengutamakan MK konsentrasi yang pada bagian pertama? Itu Pak. Ya tentu yang pertama dulu AIS. Tapi persoalan bisa diambil dua-duanya itu kan kebijakan dari akademis nantinya. Kenapa tidak? Oke, baik Pak. Tapi yang pertama dulu ya. Gimana Ais? Baik Pak, siap. Terima kasih banyak Pak arahan dan juga bimbingannya. Sudah paham dan mengerti. Sama-sama Ais. Oke, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak, maaf sebelumnya tidak bisa on mic karena sedang tidak kondusif. Oke. Untuk matkul kemuhammadiyahan, saya dan teman-teman semester 5 sudah dapat Pak pada saat semester 3. Itu akan diubah atau seperti apa ya Pak? Ya sudah, ambil ke atas. Ambil mata kuliah ke atas. Misalnya, kali ini teman-teman dan teman-teman semester 5 sudah dapat Pak pada berarti ambil mata kuliah di semester 7 nantinya. Yang 2 SKS. Kalau ke Muhammadiyah itu 2 SKS, ini siapa ya yang bertanya ya? Namanya siapa ya? Henny. Jadi begini Hen, kalau sudah diambil mata kuliahnya semester 5 ini, kalau sudah diambil pada semester 3, saat sekarang ini Henny di semester 5, berarti ambil mata kuliah yang semester 7, yang 2 SKS. Misalnya apa di sini yang 2 SKS? Ada hukum bisnis, ada perbankan syariah. Silahkan ambil mata kuliah itu. Nah, pertama itu. Yang kedua, kalau masih ada yang gagal, jemput dulu yang gagal. Prioritaskan dulu yang D atau E. Tetapi kalau yang ketiga, saran saya, kalau ada yang berniat untuk memperbaiki nilai, atau memperbaiki IPK-nya, ulang kembali mata kuliah yang dapat nilai C. Jadi opsinya ada 3 untuk Henny. Yang pertama, ambil mata kuliah semester 7 yang kalau ada mata kuliah yang gagal, prioritaskan mata kuliah yang gagal yang 2 SKS di semester sebelumnya, 1 dan 3. Oke. Yang ketiga,
Henny, oke Henny. Yang ketiga, apa tadi kata saya? Duh, saya lupa. Kok yang ketiga apa ya? Yang pertama ngambil ke atas, yang kedua perbaiki, yang ketiga merubah nilai atau memperbaiki nilai. Oke, atas bawah rubah nilai, gitu aja. Misalnya apa? Katakanlah di semester 1 kita anggap pengantar filsafat dan logika, misalnya Henny di pengantar filsafat dan logika lagi sakit, dapatlah nilai E karena dosennya nggak kompromi misalkan. Ya sudah, ambil itu. Atau dapat nilai D, ingin merubahnya, rubah itu duluan. Tapi kalau seandainya nilainya di semester 1 dan semester 3 itu baik-baik saja atau aman, ya sudah ambil di semester 7. Itu kan ada 3 mata kuliah, yang bebannya 2 SKS. Ambil itu saja. Oke, Hen? Cukup jelas? Oke. Ada lagi pertanyaan untuk yang semester 5? Oke, teman-teman semester 5 tolong direspon. Ada pertanyaan? Insya Allah cukup, Pak. Oke, cukup. Kalau cukup, kita lanjut yang semester 7. Semester 7, ini Troy dan teman-teman ini. 7 dan seterusnya lah ini namanya. Iya Pak, hadir. Oke, di semester 7 itu ada 5 mata kuliah yang akan kalian jalani. Yang pertama, perbankan syariah. Perbankan syariah, kalian harus lulus mata kuliah ekonomi Islam. Yang kedua, mata kuliah bisnis dan perekonomian Indonesia. Nah, bisnis dan perekonomian Indonesia, kalian harus lulus makroekonomika. Nah, yang ketiga, mata kuliah hukum bisnis. Mata kuliah hukum bisnis, kalian harus lulus pengantar bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis. Nah, yang keempat, kalian ada magang nantinya. Magang atau praktek kewirausahaan. Nah, itu tidak ada. Lulus mata kuliah nggak ada. Itu diatur sendiri nantinya. Dan kemudian yang kelima, skripsi dan ujian komprehensif. Itu juga diatur sendiri nggak ada. Berarti ada 5 mata kuliah yang harus kalian. Semester 7 udah bosan bimbingan PA kali? Atau mungkin masih ada yang ingin bertanya untuk semester 7 terkait dengan aktivitas akademiknya? SKS total berapa, Pak? Oh, sorry. Oh iya. Saya ulang kembali, untuk yang semester 3 itu nantinya ada total 22 SKS. Untuk yang semester 5 dengan mata kuliah konsentrasi dengan total 8 mata kuliah termasuk 1 konsentrasi itu ada 22 SKS juga. Nah, khusus yang untuk semester 7 totalnya itu ada yang 15 SKS. Nah, dari indeks prestasinya memungkinkan mengambil 24, saya sarankan bagi yang semester 7 tolong diulang lagi untuk memperbaiki nilai. Itu kan masih ada sekitar 9 SKS lagi yang bisa kalian ambil. Oh Pak, berat Pak, banyak Pak, juga skripsi Pak. Ya itu tantangannya. Jadi kalau yang indeks prestasinya masih 3,1, 3,02, karena kita perguruan tinggi Muhammadiyah, termasuk salah satu perguruan tinggi swasta, untuk kompetisi di luar, menurut saya kita penuhilah salah satu persyaratan ini gitu untuk kalian mencari kerja. Salah satunya apa? Ya mungkin dengan indeks prestasi. Jadi mungkin yang indeks prestasinya masih 3,0 sekian, 3,1, atau nanggung di 3,2 misalnya kan, ya sudah ambil 1 atau 2 mata kuliah, atau memungkinkan ambil 3 mata kuliah misalnya kalau dia 3 SKS. Itu saran saya.
Ada pertanyaan? Semester 7. Sudah cukup, Pak? Cukup jelas? Semester 7? Ya. Iya, Pak, sudah. Oke. Cukup jelas semuanya ya? 357 jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kemudian, yang kedua yang saya ingin bahas begini. Ini sangat sensitif. Salah satu dampak dari kondisi saat ini, problematika yang muncul adalah persoalan ekonomi, kan? Ekonomi ini tentu berkaitan dengan beban orang tua kalian. Karena uang kuliah kita termasuk salah satu uang kuliah yang terbesar lah. Bisa dibilang cukup besar lah. Tentu ini menjadi beban orang tua kalian. Nah, persoalan ini yang pertama, harapan saya jangan membebani kalian. Ya gimana Pak, beban nggak beban ya tetap. Ini mungkin saya tendensinya berbicara ini mungkin berlaku untuk apa ya, yang termasuk saya dulu kalau kuliah gitu. Jadi saya memahami rasa ini, tapi ini nggak berlaku untuk keluarga yang mapan ya. Artinya kalau uang segitu nggak ngaruh sama orang tua kalian lah gitu. Tapi yang ngaruh, pesan saya ini jangan kalian bebani, merasa terbebani. Tugas kalian itu kuliah. Ya kuliah saja, belajar saja. Nah, Pak, boleh nggak Pak minta dispensasi atau segala macam? Nah, untuk ini segera urus. Jadi segera urus ke Wadek 2-nya. Misalnya kalau sudah ada gambaran dari orang tua kalian, nah uang kuliah bisa nggak yang semester ini dicicil, bisa nggak ditangguhkan dulu? Uang gaji Bapak udah habis bulan ini, mungkin bulan depan Ibu dapat misalnya Ibu kalian main arisan lah. Nah, misal pas Ibu dapat arisan bulan depan bisa Ibu bayar misalnya. Misalnya kayak begitu kan. Nah, itu segera diurus ke kampus untuk minta penangguhan. Nah, tetapi untuk kuliah, untuk belajar, kalian jangan pernah berhenti dan merasa terbebani. Itu pesan saya. Oke, ini untuk soal keuangan. Nah, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan di persoalan bimbingan akademik kita kali ini. Sebelum saya masuk ke sosialisasi yang saya sampaikan tadi. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Ada pertanyaan? Bapak. Riani mau tanya, Pak. Siapa? Riani. Oke, iya Ri. Aku mau nanya Pak, kalau untuk penandatanganan pengisian KRS yang offline itu tetap sama seperti kemarin atau gimana ya Pak? Kemarin kayak gimana ya Ri? Kemarin tuh jadi kita ngeprint, habis itu kita checklist tuh satu-satu untuk formatnya itu dikirim dari bagian akademik ya. Formatnya udah sama saya kok. Ntar saya kirim. Oh iya, itu di print, abis itu dari kita tanda tangan, terus Bapak tanda tangan, nah nanti dari kita kirim lagi ke bagian akademik, soalnya kan sekarang semester ganjil ya, masuk semester ganjil ya Pak? Iya. Nah, kalau untuk masuk semester ganjil itu, dari semester sebelumnya itu harus konfirmasi ke bagian akademiknya untuk membuka pengisian KRS gitu. Jadi istilahnya kayak daftar ulang lagi gitu. Terus solusinya kayak gimana, Ri? Itu aku mau nanya itu sama kayak kemarin lagi. Stop dulu. Ya. Oke, gimana, Ri? Kayak kemarin atau bagaimana Pak teknisnya Pak? Oke, kita samakan aja, Ri. Nanti
nanti Bapak kirim tanda tangan virtual Bapak, kemudian Mhm. kalian tanda tangani, bubuhkan tanda tangan virtual Bapak, habis itu kalian checklist gitu loh. Iya, oh ya, baik Pak. Kayak gitu aja ya, Ri ya. Dikumpulinnya ke satu pintu aja apa gimana? Oh, Gimana, Ri? jadi Bapak ngirim tanda tangannya ke grup ya Pak ya? Ya, ntar Bapak kirim ke grup tanda tangan Bapak. Sama format KRS offline ya? Iya, Oh ya, sama format ya, ya. KRS offline ya. Oh ya, baik. Makasih Pak Diki. Itu aja dari Riani. Oke. Oke, kita balik lagi. Ada lagi pertanyaan? Oh. Sebentar, saya pasang itu dulu. Mix. Right? Kecil, Pak. Ya Pak.